Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat semua ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online dengan materi salah satu alat optik yaitu mikroskop. Saya kira kalian sudah sangat paham dengan alat mikroskop ini ya, yaitu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas dan besar. Nah, contoh penggunaan mikroskop ini bisa untuk melihat virus yang ukurannya sangat kecil. Misalnya untuk melihat virus corona yang bentuknya seperti pada gambar berikut ini. Adapun jenis mikroskop yaitu ada mikroskop biasa, monokuler, elektron, dan mikroskop stereo. Mikroskop ini tersusun dari dua lensa positif, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata, dan lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan benda atau objek. Masih ingatkah kalian bagaimana jalannya sinar pada lensa positif sehingga terbentuk suatu bayangan? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus, dan sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama sehingga terbentuk bayangan. Pada mikroskop ini terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa pada lensa objektif terdapat fokus objektif dan pada lensa okuler terdapat fokus okuler. Nah, mari kita lihat bagaimana terbentuknya bayangan pada mikroskop. Pengamatan dengan mikroskop ada dua, yaitu pengamatan dengan mata tak berakomodasi dan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Untuk gambar A dengan gambar B, jatuhnya bayangan tidak sama. Untuk gambar A, pengamatan dengan mata tak berakomodasi, maka bayangan pertama terbentuk tepat pada fokus okuler. Sedangkan pada gambar B, yaitu pengamatan dengan berakomodasi maksimum, jatuhnya bayangan pertama tidak tepat pada fokus okuler. Untuk menentukan berapa kali perbesaran yang terjadi pada mikroskop, berikut rumus untuk menghitung perbesaran bayangan baik untuk perbesaran pada lensa objektif maupun pada lensa okuler. Perbesaran bayangan untuk lensa objektif yaitu MOB sama dengan S aksen OB per SOB, di mana S aksen OB adalah jarak bayangan terhadap lensa objektif dan SOB adalah jarak benda terhadap lensa objektif. Sedangkan perbesaran bayangan pada lensa okuler ada dua. Untuk mata tak berakomodasi, maka MOK sama dengan SN per FOK, dan untuk mata berakomodasi maksimum, MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Sekarang kita akan membahas tentang panjang mikroskop. Panjang mikroskop adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Pada gambar pertama, untuk pengamatan mata berakomodasi, maka panjang mikroskop adalah D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Sedangkan untuk pengamatan dengan mata tak berakomodasi pada gambar kedua, panjang mikroskop atau D sama dengan S aksen OB ditambah FOK, karena besarnya SOK sama dengan FOK. Dengan demikian, rumus umum perbesaran dan panjang mikroskop adalah sebagai berikut. Panjang mikroskop atau D yaitu sama dengan S aksen OB ditambah SOK, dan perbesaran total mikroskop adalah M sama dengan MOB dikalikan MOK, di mana M adalah perbesaran total, MOB adalah perbesaran lensa objektif, dan MOK adalah perbesaran lensa okuler. Selanjutnya, kita kerjakan soal latihan berikut ini. Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada mikroskop di bawah ini. Dengan asumsi titik dekat mata normal adalah 30 cm, tentukan 1. Jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif mikroskop, 2. Perbesaran lensa objektif mikroskop, 3. Perbesaran sudut oleh lensa okuler mikroskop, 4. Perbesaran total mikroskop, dan 5. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Dari gambar bisa diketahui besaran-besaran, yaitu yang pertama jarak benda ke lensa objektif yaitu SOB 2,2 cm. Jarak fokus objektif adalah FOB 2 cm dan jarak fokus okuler adalah FOK 8 cm. Selanjutnya yang ditanyakan adalah yang pertama,
jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif mikroskop. Jarak bayangan oleh lensa objektif yaitu S aksen OB. Yang kedua adalah yang ditanyakan perbesaran bayangan pada lensa objektif mikroskop. Berarti yang ditanyakan adalah MOB. Yang ketiga adalah perbesaran sudut oleh lensa okuler, yaitu MOK. Yang keempat adalah perbesaran total mikroskop, yaitu M. Yang kelima adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler mikroskop, yaitu D. Selanjutnya kita kerjakan yang pertama. Untuk menentukan S aksen OB maka menggunakan rumus 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah 1/S aksen OB. Sehingga untuk mencari 1/S aksen OB sama dengan 1/FOB dikurangi 1/SOB. 1/S aksen OB sama dengan 1/FOB-nya 2 cm dikurangi 1/SOB-nya adalah 2,2 cm. Selanjutnya disamakan penyebutnya, yaitu 2,2 dibagi 2 adalah 1,1 dikurangi 1, sehingga didapatkan hasil 0,1/2,2. Setelah dibalik sehingga S aksen OB-nya sama dengan 2,2 dibagi 0,1 atau 22 cm. Yang kedua adalah mencari perbesaran bayangan pada lensa objektif, berarti MOB. MOB sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB, sama dengan S aksen OB-nya 22 dibagi dengan SOB-nya tadi adalah 2,2, sehingga hasilnya sama dengan 10 kali. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan perbesaran lensa okuler. Untuk menentukan perbesaran lensa okuler, bisa kita lihat dari gambar berikut. Untuk menentukan apakah dia menggunakan mikroskop tanpa berakomodasi atau berakomodasi, bisa dilihat bayangan pertama yang terbentuk. Jika bayangan jatuh tepat pada fokus okuler, maka rumus yang digunakan adalah menggunakan pengamatan mikroskop tak berakomodasi. Sehingga rumusnya adalah MOK sama dengan S aksen OK atau SOK atau SN/FOK, yaitu SN-nya 30 dibagi dengan 8, sehingga didapatkan 3,75 kali. Nah, untuk menentukan jawaban yang nomor 4, yaitu mencari perbesaran total, maka adalah hasil kali perbesaran objektif dikalikan dengan perbesaran okuler. M objektif yaitu 10 dikalikan dengan 3,75, sehingga didapatkan perbesaran totalnya adalah 37,5 kali. Yang terakhir adalah menentukan panjang mikroskop atau D. Karena ini mikroskopnya menggunakan mata tak berakomodasi, maka rumusnya D sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK. Karena SOK sama dengan FOK, sehingga S aksen OB sama dengan 22 ditambah FOK 8 cm, sehingga panjang mikroskop menjadi 30 cm. Demikian pembelajaran mikroskop kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama dan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran online berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 주워